Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman di pagi ini, kita ambil saat teduh sejenak. Firman yang mendasari renungan kita di pagi ini terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, senantiasa kita berdoa untuk setiap kesehatan yang kita lewati hari lepas hari. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa menaungi kita, memberkati setiap pekerjaan orang tua kita semua, memberkati Bapak Ibu Guru di tempat ini dan kalian semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman renungan di pagi ini berjudul Tidak ada yang sempurna. Tidak tahu sudah berapa kali kalimat di atas dituliskan, diulas, dan dijadikan kutipan penting atau dikhotbahkan, tetapi tetap saja kita jatuh berkali-kali pada kesalahan yang sama. Kesalahan itu adalah kita menganggap teman kita hari ini lebih sempurna dari teman kita yang dahulu. Itulah sifat manusia yang penuh kelemahan, selalu salah perhitungan. Anda akan kecewa juga karena teman Anda hari ini akan mengecewakan Anda besok. Jadi jangan naif, karena kita semua tidak sempurna. Pertama-tama, karena kita tidak sempurna, maka jangan kaget jika ternyata kita akan mengecewakan orang lain, atau teman baru yang kita anggap lebih baik dari teman lama kita, ternyata hari ini mengecewakan kita. Yang kedua, karena kita tidak sempurna, maka kita tidak bisa mengalahkan Tuhan. Kalau direnungkan, mana mungkin mengalahkan Tuhan yang tidak kelihatan? Sekalipun banyak langkah-langkah hidup kita yang dapat dibanggakan, tetapi tetap kita tidak bisa mengalahkan kecerdikan Tuhan dan Roh-Nya yang kudus. Iblis yang umurnya lebih tua dari bumi saja frustasi karena tidak mungkin mengakali Tuhan. Tidak ada satupun tipu daya iblis yang tidak bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan yang lebih baik. Salib yang tadinya memalukan malah dipakai Tuhan untuk mempermuliakan dirinya. Yang ketiga, karena kita tidak sempurna, maka hidup ini harus disyukuri. Inilah yang menenteramkan hati kita. Jika kita bergaul lama dengan Tuhan, kita pasti tahu apa artinya dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap menjalani hidup hasil pilihan kita sendiri, dan dengan penuh syukur kita tetap ada di track Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak boleh arogan atau takabur, sebab semua masih
menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak boleh ceroboh. Kemudian karena kita hidup di dalam Tuhan, dalam genggaman Tuhan, hidup kita dan hidup seluruh umatnya. Karena dunia ini jatuh di bawah kutuk Tuhan, maka kita mengharapkan anugerah Tuhan. Itulah latihan iman yang kita jalani sebagai umat Tuhan. Tuhan paling benci jika kita mulai mengandalkan manusia. Ia tahu bahwa kita tidak sempurna, maka Ia mengampuni dan menerima kita. Kita dilatih Tuhan untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan benar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kesadaran bahwa tidak ada yang sempurna yang membuat dunia makin menarik, karena kita semakin dapat menghargai peran kita masing-masing jika kita hidup dalam kesadaran seperti ini. Maka hidup kita akan tenteram, karena kita tidak dapat menerima kekurangan diri sendiri dan juga kekurangan orang lain. Hal ini juga akan menghindari kita dari sikap sombong dan mengandalkan diri sendiri, dan sebaliknya hidup kita mengandalkan Tuhan, karena hanya Dia saja yang sempurna. Firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadilah orang yang diberkati dengan hidup mengandalkan Tuhan. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga yang baik, kami tahu kalau tidak ada manusia yang sempurna Tuhan. Jadi tolong kami untuk hidup berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.